Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iketut Pranahita Harjata, NIM 1201129999. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menganalisa tentang gerai Starbucks yang terbesar di Bali dan terbesar di Asia Tenggara. Di sini di Starbucks Reserve Dewata itu ada yang namanya mengikuti Coffee Journey atau pelajaran tentang kopi. Nah, Anda akan diajak berkeliling gerai mulai dari mampir di kebun kopi yang berukuran 10 x 10 meter di dekat pintu masuk sampai melihat pertumbuhan tanaman kopi di tiap usianya. Nah, di sini pun ada interior hasil kolaborasi Starbucks dengan seniman asal Jawa dan Bali. Nah, di sini tak semata bangunan simetris dengan kesan modern seperti kebanyakan gerai-gerai Starbucks. Nah, di sini ada sentuhan karya seniman lokal bakal Anda dapat di Starbucks Reserve Dewata. Nah, tersebar di beberapa titik Anda bisa melihat gambaran ombak Bali di muka gerai dan karya yang tergantung di atas Reserve Bar. Di Starbucks Reserve Dewata ini, logonya berbeda dari kebanyakan gerai Starbucks yang beredar di wilayah Indonesia ini. Nah, walau logo Starbucks sudah sangat familiar, namun Starbucks Reserve Dewata tak memakainya lagi. Nah, sebagai ganti, store yang masuk dalam 185 gerai terbaik Starbucks di seluruh dunia ini memakai bunga lotus yang merupakan simbol Dewi Laksmi sebagai sumber kemakmuran, kesuburan, dan keindahan. Nah, di sini pun di gerai Starbucks Reserve Dewata ini mempunyai menu khusus, yaitu terdapat 2 menu khusus yang hanya bisa Anda jumpai di Starbucks Reserve Bali Dewata. Nah, mereka adalah Lavender Latte dan Cool Berry Tea. Nah, sementara Lavender Latte memberi rasa unik dengan aroma lavender yang kental, dan Cool Berry Tea siap memberi kesegaran sejak tegukan pertama. Nah, sebagai bentuknya nyata komitmen Starbucks untuk maju selaras dengan alam, Anthony Coltan, Direktur Starbucks Indonesia, menyebut penggunaan plastik khususnya sedotan akan dikurangi di gerai Starbucks Reserve Dewata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor lingkungan bisnis. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Nah, tergantung tipe, ukuran, dan status bisnis. Tapi, Anda bisa menemukan faktor utamanya dengan cara menganalisa sebuah usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal lingkungan bisnis. Nah, faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek peralatan, dan perlengkapan manajemen tenaga kerja. Nah, hubungan antara karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur operasional, dan perkiraan finansial. Nah, di situ faktor dari internal lingkungan bisnis. Nah, sekarang ada faktor eksternal dari lingkungan bisnis. Nah, sedangkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Nah, demikian penjelasan tentang pengertian dan jenis lingkungan bisnis. Lengkap dengan manfaat hal ini, jadi lingkungan bisnis yang baik akan bertanding lurus dengan kesuksesan suatu bisnis. Sekian dari analisa saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Om Santi 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 Om.